warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika dari Prodi Pendidikan Vokasional Informatika 2A dengan nomor NPM 20150054. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ujian akhir semester saya dari mata kuliah basis data, yaitu tentang MySQL. Yang pertama ialah pengertian MySQL adalah salah satu sistem manajemen database yang biasa digunakan untuk mengelola database website seperti username, password, font, URL, dan sejenisnya. Adapun fungsi dari MySQL adalah membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Adapun kelebihan dari MySQL adalah mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan RAM besar, mendukung multi-user, bersifat open source, struktur tabel yang fleksibel, tipe data yang bervariasi, dan keamanan yang terjamin. Kekurangan dari MySQL adalah kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, technical support yang kurang bagus. Cara kerja dari MySQL ialah didasarkan pada model Slang Server. Inti dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah database. Server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam lingkungan jaringan selain server dan sebagai perpustakaan yang dapat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utilitas yang mendukung administrasi database MySQL. Perintah dikirim ke MySQL server melalui MySQL Client yang diinstal pada komputer. Berikut gambar dari cara kerja MySQL. Yang kedua adalah bahasa SQL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Data Definition Language. Salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, table, struktur table, merubah struktur database, menghapus table, menghapus database, serta membuat relasi antar table. Adapun perintah dasar dari Data Definition Language, yaitu yang pertama adalah create, untuk membentuk basis data, table, atau indeks dengan contoh nama, garis bawah atribut tipe, garis bawah data. Yang kedua adalah drop, untuk mengubah struktur table dengan contoh drop table, nama, garis bawah, table, titik koma. Drop database, nama, garis bawah, database, titik koma. Yang ketiga adalah alter, untuk menghapus basis data, table atau indeks dengan contoh alter table, nama table. Contoh kedua, modify filet type panjang baru. Data Manipulation Language atau DML merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Adapun perintah dasar dari Data Manipulation Language adalah yang pertama select, untuk mengambil data dengan contoh file 1, file 2, titik 3 from nama table, garis bawah table, titik koma. Yang kedua adalah delete, untuk menghapus data dengan contoh delete from nama, garis bawah table where kriteria, titik koma. Yang ketiga adalah insert, untuk menyisipkan data
Dengan contoh insert ini, nama garis bawah table buka kurung file 1, file 2, titik 3 tutup kurung valus buka kurung nilai garis bawah file 1, nilai garis bawah file 2, titik 3 tutup kurung titik koma. Yang keempat adalah update untuk mengubah data. Dengan contoh update nama table set, nama garis bawah file 1 sama dengan nilai garis bawah baru 1, nama garis bawah file sama dengan nilai garis bawah file 2, titik 3 where kriteria titik koma. Yang ketiga adalah data control language atau DCL, adalah sub bahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya seperti manipulasi user dan hak akses atau privileges. Adapun dari perintah dalam DCL adalah yang pertama grant, untuk memberikan hak akses pengguna ke database dengan contoh grant select on db garis bawah belajar to nama garis bawah user titik koma. Yang kedua adalah revoke, untuk menghilangkan hak akses yang telah diberikan dengan perintah grant. Dengan contoh revoke insert on nama garis bawah user garis bawah db from article titik koma. Yang ketiga adalah tipe data dari SQL. Tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Yang kedua, tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Yang ketiga adalah tipe data date, digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Yang keempat adalah tipe data block, merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah perintah untuk membuat database dan table. Dengan perintah create table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah table di database MySQL. Nama garis bawah table adalah penamaan untuk table di dalam database. Nama garis bawah file adalah penamaan untuk file atau kolom di dalam table. Tipe adalah pemberian sebuah tipe data untuk file atau kolom. Panjang adalah pemberian ukuran jumlah atau batasan data yang masuk pada sebuah file atau kolom. Primary key digunakan untuk mendefinisikan kunci pada file atau kolom. Nama garis bawah file garis bawah key adalah file atau kolom yang digunakan. Yang dimaksudkan untuk dijadikan sebuah kunci pada table. Yang kelima adalah penerapan perintah insert, digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah table. Dengan contoh insert into nama garis bawah table valus buka kurung titik 3 tutup kurung titik koma. Misalnya kita akan menambahkan sebuah baris data baru pada table tb garis bawah mahasiswa, yaitu insert into tb garis bawah mahasiswa valus buka kurung tanda petik 11015510 tanda petik koma
tanda petik Asepudin, tanda petik, koma, tanda petik L, tanda petik, koma, tanda petik Jakarta, tanda petik, tanda petik 1993 strip 01 strip 12 tanda petik tutup kurung titik koma. Yaitu penerapan perintah select. Query select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel dengan contoh query select sederhana seperti berikut. Select bintang from nama garis bawah tabel. Sebagai contoh kita akan menampilkan seluruh file pada tabel tanda petik TB garis bawah mahasiswa tanda petik. Lalu select bintang from TB garis bawah mahasiswa titik koma. Selanjutnya penerapan perintah update. Digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update ini harus menggunakan klausa where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data, kecuali jika memang ingin mengubah seluruhnya maka tidak diperlukan klausa tersebut. Query yang digunakan untuk mengubah nilai baris data adalah sebagai berikut. Update nama, garis bawah table set nama, garis bawah file 1 sama dengan value, nama, garis bawah file 2 sama dengan value, where, titik 3, titik koma. Selanjutnya itu penerapan perintah update. Sebagai contoh akan merubah nama dan tempat lahir mahasiswa memiliki NIM 11015510, data mahasiswa dengan NIM sebelumnya 11015510 sebelumnya adalah seperti berikut. Nama Asepudin, tempat lahir Jakarta akan diubah menjadi Asepudin, tempat lahir Jakarta Selatan. Query untuk merubah data di atas adalah update TB garis bawah mahasiswa set nama sama dengan tanda petik Asepudin, tanda petik koma, tempat lahir sama dengan Jakarta Selatan, tanda petik where, NIM sama dengan 11015510. Selanjutnya penerapan perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris data. Adapun query yang digunakan untuk menghapus data pada sebuah tabel adalah sebagai berikut. Delete from nama garis bawah table where titik 3 titik koma. Sebagai contoh, tanda petik TB sama garis bawah mahasiswa yang memiliki NIM 11015511, maka query yang dijalankan adalah seperti delete from TB garis bawah mahasiswa where NIM sama dengan 11015511 titik koma. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.